Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 18 sampai dengan 22. Hari ini juga bertepatan dengan Pesta Santo Andreas Rasul, dan kita akan mendengarkan Injilnya mengenai Santo Andreas itu. Ini diambilnya dari Injil Matius, bukan dari Injil lain, atau tidak digabung-gabungkan dengan Injil yang lain tentang Santo Andreas itu. Kita melulu hanya berbicara tentang Injil yang ada di Matius yang akan kita baca hari ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, inilah Injilnya. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita melihat di situ ada dua bersaudara, Simon atau yang kemudian disebut Petrus dan Andreas. Ini akan dijadikan penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka dalam situasi atau dalam keadaan yang sedang menjala, artinya sedang bekerja, lalu mau dijadikan penjala manusia, dan mereka mau, dan mereka lalu berhenti dari menjalanya itu. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedius, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Beberapa hal yang baru saya katakan hari ini adalah yang pertama, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar mencari murid, benar-benar mengambil orang yang bisa mengikuti dia. Dan benar bahwa yang pertama, Petrus dan Andreas itu, mereka langsung meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan apa yang digelutinya setiap hari. Demikian pula Yohanes dan Yakobus itu juga langsung meninggalkan bapaknya yang dikatakan di sini Zebedius, lalu pergi mengikuti Tuhan Yesus. Apa yang penting mau saya katakan adalah Tuhan Yesus benar-benar mencari murid, benar-benar mau mengajak orang-orang menjadi muridnya, sehingga dia benar-benar diajar, benar-benar memperoleh pengajaran yang langsung dari dia. Ini yang pertama yang saya aturkan, yang mesti berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi yang kita sebut Yesus ini, atau Tuhan Yesus kita, itu benar-benar mengambil murid, tidak hanya sekedar sahabat, tidak hanya sekedar teman, tetapi benar-benar murid. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, yang pertama-tama diambil Tuhan Yesus itu, kenapa kok mereka berdua lalu saudara-saudara? Coba kita perhatikan di lingkungan kita, di gereja kita. Seringkali kita melihat ada satu rumah itu ada yang jadi suster, ada yang jadi romo, ada yang jadi romo,
Lalu ada yang jadi romo, lalu ada yang pengen jadi romo tetapi nggak jadi, ya nggak apa-apa. Lalu ada yang sudah jadi suster, lalu adiknya jadi romo atau bagaimana. Itu dalam satu keluarga, dan itu kita lihat pada keseharian kita. Dan memang saya merasakan bahwa ketika di dalam paroki itu ada seorang yang dekat dengan kita, lalu menjadi pastor, menjadi bruder, menjadi suster, lalu temannya, saudaranya itu seringkali kepencut mendapatkan virus juga untuk pengen juga masuk seperti dia, entah di kongregasi, entah di PR atau entah di mana, lalu pengen juga. Mungkin rasa-rasanya baiknya kita juga seringkali mendekatkan pandangan saya itu mungkin ya, romo itu ya istilahnya harus dekat-dekat sama anak-anak, karena anak muda istilahnya juga lalu punya keinginan, aku sesuk tak pengen jadi romo. Tetapi kalau romonya itu jauh dari anak-anak, bagaimana? Anak-anak itu mempunyai rasa, wah jadi romo itu begini. Lalu dia punya keinginan menjadi romo, lalu punya idealisme, wah saya mau pengen jadi romo yang kayak gini. Bagaimana kalau romonya tidak pernah hubungan sama anak-anak muda, tidak dekat dengan anak-anak muda, lalu tidak ada yang tertarik dengan kehidupan romo itu? Adanya hanya romo-romo yang marah-marah, adanya romo-romo yang menunjuk-nunjuk dan seterusnya. Tidak, mestinya dekat seperti Tuhan Yesus ini, dekat dengan murid-muridnya, ada bersama dengan murid-murid. Lalu murid-murid itu juga akan meniru seperti Tuhan. Demikian pula anak-anak, termasuk saya dulu, pengen jadi romo, ya, pengen jadi romo juga. Pengen seperti romo saya yang bisa bekerja keras untuk umatnya. Bagaimana membantu umat itu? Nah, ini lalu bisa kalau misalnya terjadi demikian, lalu tinggal ditarik saja. Pengen jadi romo, jadi suster, sesuk tak antar ya. Itu lalu memudahkan. Tidak romo atau siapa itu yang taunya hanya ini mau jadi romo, tetapi tidak, dari awal. Romo sendiri yang mengantar, Romo sendiri yang membuat supaya dia selalu berkembang. Maksudnya berkembang itu adalah keinginannya selalu membara. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, bagaimana? Kalau ini tidak terjadi di dalam kehidupan menggereja, lalu romo-romonya juga tidak terlalu banyak, bagaimana kita mau melanjutkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Nah, sebenarnya menurut pikiran saya, para rasul, murid-murid itu diajar selama 3 tahun. Seperti halnya anak-anak SMP, anak-anak SMA itu juga diajar selama 3 tahun. Lalu diploma itu juga diajar 3 tahun. Misalnya akademi, ya katakan akademi, itu diajar juga 3 tahun. D3 lah katakan demikian. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, apakah kita yang di gereja-gereja atau di kebigepan itu bisa tidak kira-kira mengajar umat biasa yang tidak akan menjadi pastor, yang tidak akan menjadi suster, tetapi mereka diajar intens selama 3 tahun, lalu dipersiapkan untuk menjadi katekis-katekis yang handal. Saya kira itu bisa saja terjadi. Mungkin di antara gereja-gereja itu ada yang hanya 3 orang, 4 orang, tetapi kalau misalnya setiap tahun itu ada yang bisa muncul dari situ dan menghasilkan katekis-katekis yang handal, itu akan sangat membantu bagi pastornya sendiri. Yang pastornya sendiri tidak hanya mengajar,
maaf ya saya, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, romo-romo kita kan biasanya hanya mengajar ketika misa, tetapi tidak mengajar ketika hari-hari yang lain. Misalnya pada pertemuan Rodiakon, misalnya pada pertemuan Mesinar, misalnya pada pertemuan yang lain-lain yang semestinya romo itu bisa mengajar. Tetapi umumnya mereka sudah capek mungkin, atau sudah terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Ya saya maafkan, saya mohon maaf romo Pak, kalau misalnya ya ini sebuah harapan saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya kita yang menginginkan untuk menjadi seperti Andreas ini, lalu mari kita segera saja untuk diambil, diakomodasi, diberi peluang untuk mengikuti apa yang menjadi kekuatannya, sehingga menjadi katekis yang baik, sehingga menjadi romo yang baik, suster yang baik, bruder yang baik, membuat inisiatif dari gereja seperti Tuhan Yesus, memanggil orang-orang yang diinginkannya. Selamat pagi, berkah dalam. Amin.